Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Fadli Setiawan dengan NIM 21076010 di mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Oke, kali ini saya akan membahas tentang materi yang berjudul tentang Administrasi Keuangan dalam Dunia Pendidikan. Sebelum itu, timbul satu pertanyaan, yaitu kenapa uang itu harus diadministrasi? Ya, yang seperti yang kita tahu, karena besar kemungkinan dan besar peluang bagi seseorang atau kelompok untuk bermain dengan anggaran ini. Sehingga yang harusnya anggaran pendidikan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan proses, perbaikan kualitas, proses pendukung sehingga pencapaian tujuan pendidikan menjadi lebih baik atau lebih mudah untuk dicapai. Kemudian, pengertian dari administrasi keuangan itu adalah proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan anggaran atau keuangan, pembuatan laporan, keuangan, dan pencapaian tujuan atau kepentingan bersama. Kemudian, ada beberapa tujuan dari administrasi keuangan ini, yaitu yang pertama adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Jadi, dengan dikelolanya sedemikian rupa keuangan tadi, maka diharapkan tujuan pendidikan, tujuan program yang membutuhkan keuangan itu bisa dicapai. Yang kedua adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah, yang artinya ada kejelasan terkait pertanggungjawaban keuangan. Akuntabilitas artinya kalau konteks ini berbentuk pertanggungjawabannya adalah bahwa sekecil apapun pengeluaran itu harus ada bukti-bukti yang jelas begitu dikeluarkannya memang diperuntukkan untuk sebuah kegiatan dan kegiatan itu adalah program-program yang ditentukan untuk kepentingan sekolah atau lembaga perguruan lainnya. Transparansi untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya berbagai macam pandangan ke pikiran-pikiran negatif atau buruk dari orang-orang yang ada di lingkungan sekolah. Yang ketiga yaitu meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran atau keuangan sekolah. Berikut ini ada 3 langkah prosesnya, mulai dari perencanaan, penggunaan atau pelaksanaan, dan yang terakhir adalah bentuk pertanggungjawaban. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu perencanaan. Kalau di sekolah, perencanaan ini kita menyebutkannya sebagai perencanaan RAPBS yang bersifat transparan dan terbuka serta menyangkut hal yang berhubungan dengan keuangan sekolah dan itu berlangsung selama 1 tahun pembelajaran ke depan. Sekarang kita masuk yang kedua yaitu penggunaan. Salah satu tujuan dari administrasi keuangan yaitu mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan atau anggaran sekolah serta perguruan tinggi lainnya. Dalam administrasi keuangan harus ada pemisah yang jelas, yaitu pemisah tugas. Harus adanya kejelasan, jadi menurut undang-undang dinyatakan secara tepat dan secara jelas bahwa ada pemisahan tugas dan fungsi dalam kaitannya dengan keuangan sekolah di dalam penataan anggaran atau keuangan pendidikan, yaitu dapat kita bagi menjadi 3, yaitu yang pertama petugas, yang kedua ordonator, dan yang ketiga bendahara. Oke, mari kita jabarkan satu persatu pemisahan tugas menurut undang-undang. Kita mulai dari yang pertama yaitu otorisator. Otorisator adalah pejabat yang menjabat serta diberikan wewenang untuk mengambil tindakan untuk segala sesuatu yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran keuangan. Yang kedua yaitu ordonator. Ordonator sendiri yaitu pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian yang akhirnya menyebabkan keluarnya perintah untuk mengeluarkan atau mendapatkan anggaran
serta dana. Dan yang ketiga yaitu bendahara. Bendahara di sini artinya yaitu pejabat atau orang-orang berwenang yang melakukan penerimaan serta pengeluaran uang atau surat-surat berharga atas dasar pertimbangan-pertimbangan ada tiadanya atau ketersediaan anggaran di lembaga. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang terakhir yaitu pertanggungjawaban. Pengertian pertanggungjawaban itu adalah bentuk penggunaan keuangan sekolah atau lembaga selama 1 tahun anggaran, yang sifatnya adalah 1 tahun anggaran ini harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pimpinan tertinggi. Kalau di sekolah kita sebutnya sebagai kepala sekolah, dan kalau di kampus kita sebutnya sebagai rektor. Pertanggungjawaban keuangan di pihak sekolah yaitu kita sebutnya dengan membuat SPJ. Selanjutnya, di sekolah itu sendiri mempunyai proses pengawasan keuangan sekolah, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi, mengantisipasi, serta menghindari masalah-masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang. Dan juga ada istilah pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota kepada sekolah. Berikutnya, pengawasan fungsional itu adalah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, serta pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dan yang terakhir yaitu pengawasan dari masyarakat sendiri. Di bagian akhir terdapat laporan. Laporan itu disusun berdasarkan aktivitas keuangan bulanan atau semester, serta ketidakjelasan laporan nantinya akan menambah anggapan negatif terhadap sekolah, terhadap pimpinan, terhadap kepala sekolah atau orang-orang yang berkepentingan di situ, bahwa telah terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan sekolah. Sekian penyampaian materi pada kesempatan kali ini. Jika terdapat kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video. Dadah.